lemes banget ini sore-sore karena mendung ya. Shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Di kesempatan kita untuk sore ini untuk kembali beribadah, untuk memuji muliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya. Haleluya. Saudara kita bangun berdiri. Kita mau kembali mendeklarasikan Mazmur 91. Bila ini terus menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang dapat burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus orang-orang yang selalu berseru kepadamu Tuhan. Kami terus Bapa memanggil namamu Tuhan. Dan kami ingin Bapa dekat denganmu. Kami tidak mau jauh-jauh darimu ya Tuhan. Inilah kami anak-anakmu Tuhan, yang selalu Tuhan rindu akan engkau, haus dan lapar akan engkau. Kenyangkan kami, puaskan kami saat ini Bapa, dengan hadiratmu Tuhan, dengan kemuliaanmu Tuhan. Kami rindu engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikanmu Tuhan, yang lebih dahulu engkau mengasihi kami Tuhan. Lewat tubuhmu, nyawamu kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat ini seluruhnya Tuhan, kuasai. Hanya engkau Tuhan yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan untuk kembali. Bapak sudah kasih Tuhan Yesus. Dalam hidupku, pengorbanan
Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan.
Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, bila ini bukan hanya menjadi nyanyian saja. Saat kami mengatakan Yesus Engkaulah Bapa, bila kami dapat merasakan kami sebagai seorang anak yang Engkau jagai, yang Engkau lindungi, yang Engkau cukupkan, yang Engkau buat berkelimpahan Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini juga karena kasih-Mu semata. Bila kami siapkan hati kami menjadi tanah yang mengikuti firman-Mu. Biar Roh Kudus memimpin acara dari awal dengan sampai akhir acara-Mu sendiri. Dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan. Kami bersatu di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dalam Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Dari tadi lagunya berbicara tentang terima kasih, mengucap syukur, terima kasih, mengucap syukur. Hari kita lanjutkan ucapan syukur kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, hanya satu ayat saja. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Kita pasti sudah mendengar firman itu. Kita sering mendengar firman itu. Kita juga sering mendengar firman yang senada. Jangan takut, jangan khawatir, ampuni dia, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan memang kita sudah sering mendengar, tetapi hanya berhenti sampai di situ. Masa pandemi juga selalu dikatakan apa? Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Iya, kita tahu semuanya, amin. Ada di sini yang belum tahu bahwa kita selalu disuruh untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Iya, kita tahu itu semua. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita harus mengampuni. Yang menjadi masalah bukan itunya. Semua di sini pengen nggak takut kok, bener, amin. Semua di sini pengen nggak khawatir. Semua di sini pengen nggak punya dendam. Semua di sini pengen mengampuni, tetapi nggak bisa. Itu loh yang jadi masalahnya. Dan lebih bingung lagi kalau kita tanya kepada hamba Tuhan bagaimana caranya. Dan dijawab, berdoa, undang Roh Kudus. Iya, tapi piye? Gimana caranya? Pikul salib, iya, tapi gimana caranya? Jadi seolah-olah itu kita diingatkan terus jangan khawatir. Iya aku tahu, tapi gimana caranya? Jangan takut. Iya aku tahu gimana caranya. Ampuni. Iya aku tahu gimana caranya. Sekarang tambah lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya, tapi bagaimana caranya?
tema kita untuk malam hari ini singkat sekali sama dengan firman-Nya tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang kalau dilihat dari kalimatnya, mengucap itu bagian siapa? Bibir, betul? Ngomongan, mengucap. Tapi semua orang juga tahu ini bukan berbicara masalah ucapan. Ini bukan berbicara masalah omongan. Tapi ini berbicara masalah ungkapan hati. Hati yang tidak bisa berbohong. Hati yang tidak bisa dibohongi. Bukan sekedar ucapan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita omongkan, sebetulnya hati kita tahu kok benar atau tidak. Ketemu orang shalom, kita tahu kok shalom atau tidak. Bagaimana kabarnya, luar biasa, amin, kita tahu kok amin atau tidak. Setiap hari angkat tangan haleluya, kita tahu kok haleluya atau tidak. Apalagi Tuhan. Jadi masalah mengucap syukur itu bukan berbicara tentang segampang mengucapkan terima kasih Tuhan, haleluya. Jauh lebih besar daripada itu. Benar-benar ungkapan yang ada dari dalam hati ini muncul keluar. Gampang ya? Gampang ya? Siap. Menurut Bapak Ibu, apa maksudnya dalam segala hal? Dalam segala hal. Kalau sedang bahagia, enak sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya pernah ikut trading itu valuta asing. Kalau pas untung, haleluya. Kalau pas rugi, waduh, ini gimana. Siapa Bapak Ibu di sini ikut bisnis? Untung, wah, haleluya. Bagaimana pas rugi? Bagaimana pas sakit? Bagaimana pas usahanya bangkrut? Bagaimana pas kecopetan? Satu benar kita mengucap syukur. Siapa yang di sini pernah mengucap syukur saat kecopetan? Haleluya, dompetku hilang. Pas sakit, megap-megap. Haleluya, haleluya. Walaupun itu terucap, tanya hati kita, jujur enggak kita mengucapkan itu? Jujur enggak kita mengucapkan itu? Terima kasih Tuhan sudah kecopetan. Terima kasih Tuhan sudah sakit. Apa iya seperti itu? Dan ada loh yang berkata, pokoknya ucapkan syukur. Waduh, kecopetan, pokoknya ucapkan syukur. Sakit, pokoknya ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Nantikan hatimu lama-lama mengucap syukur. Ada amin? Ayatnya di mana? Orang sering katakan, ayo pokoknya ucapkan terima kasih Tuhan terus, haleluya 100 kali. Haleluya, 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 haleluya. Sambil goyang-goyang, haleluya, haleluya, haleluya. Nantikan hatimu juga mengucap syukur. Ayatnya mana? Dasar firman-Nya mana? Mana ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa suasana hati ini meluap dari bibir kita? Nggak ada. Nggak ada. Buka Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Terbalik kan? Apa yang diucapkan oleh mulutnya meluap dari hati. Hati dulu, baru ucapkan. Tapi yang sering kita dengar, ayo ucapkan syukur terus, nanti hatimu mengucap syukur. Ayatnya mana? Nggak, jangan dibolak-balik. Ucapkan saja terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan sudah kecepatan, benar. Makasih Tuhan sudah kecepatan, benar. Kecepatan lagi. Jujur sama murid, kayak murid-murid Yesus itu. Ingat, Yesus jalan-jalan, ada murid-muridnya di perahu. Dia tanya apa? Ya karena apakah engkau mempunyai lauk? Apa jawabannya? Bukan haleluya, ya Tuhan, amin. Enggak, tidak. Tebarkan jalamu. Kejujuran. Kejujuran. Siapa di sini yang diberkati Tuhan? Jujur. Benar. Haleluya kalau benar. Berkatnya apa? Kesehatan. Haleluya. Benar sehat. Amin. Jangan terbalik, hanya dermimil. Tahu enggak dermimil? Dermimil itu kalau bahasa Jawa itu mengucapkan kata-kata yang sama terus berulang-ulang, nggak baca mantra gitu. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Pokoknya nanti kan Tuhan mengubah hati kita. Apa iya nggak ada dasarnya? Bagaimana kita bisa mengucap syukur tanpa ada alasan untuk mengucap syukur? Bingung. Pak Yuswa ini ajaran apa? Bagaimana kita bisa mengucap syukur tanpa ada alasan untuk mengucap syukur? Kalau hanya mengucapkan kata syukur bisa, ayo 1, 2, 3 syukur. Tapi apa iya mengucap syukur itu sama dengan mengucapkan syukur? Enggak begitu. Pasti bukan itu yang dimaksud Tuhan. Sebentar, minum dulu. Bibir ini hanya sarana untuk mengungkapkan keinginan kita, kemauan kita, apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan. Bibir ini hanya mengungkapkan isi hati kita. Jadi ada ucapan syukur dulu dari dalam hati, baru meluap dari mulut kita. Yang penting itu hati. Apalagi tahun integritas. Tahun integritas. Lah kalau hati kita dengan ucapan kita itu tidak sama, apa itu nggak disebut palsu? Bapak Ibu di sini mengucap syukur? Palsu. Kalau hatinya tidak mengucap syukur, ya palsu. Mengucap syukur karena apa? Takut dosa. Karena firman-Nya tadi dikatakan apa? Yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Waduh, kalau tidak melakukan ucapan syukur dosa, ya sudah, haleluya. Hatinya enggak, palsu. The year of integrity yang diomongin sama. Atau jangan-jangan kita salah mengartikan firman di atas. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah atas atau dalam. Atas segala hal. Coba tadi nongolin lagi 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. Mana ayatnya? Ya. Mengucap syukurlah atas segala hal atau dalam segala hal. Dalam. Bukan atas segala hal, bukan untuk segala hal, tapi dalam segala hal. Sangat beda artinya. Bukan kok terima kasih Tuhan atas kecopetanku, untuk kecopetanku. Terima kasih Tuhan atas sakit
sakitmu bohong itu. Tetapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan kecopetan, kita masih bisa mengucap syukur. Bukan karena kecopetannya, bukan karena sakitnya, tapi karena kita masih bisa melihat ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada yang kita alami. Dalam sakit kita masih bisa mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Dalam kecopetan kita masih bisa mengucap syukur Tuhan jaga nyawa kita. Mengucap syukur yang jujur pasti ada alasannya, bukan karena harus. Orang Jawa zaman dulu mempraktekkan ini. Surat keserempet. Untung gak ketabrak. Dua ketabrak ini. Untung gak mati. Mati blek. Untung mati daripada hidup cacat. Orang Jawa dulu selalu untung. Sekarang wong Jawa wis ilang Jawane. Orang Jawa sudah nggak begitu lagi. Nggak beda dengan orang lain, sama saja. Orang India yang masih ada apa-apa nyanyi, ada apa-apa nyanyi. Tapi bukan karena harus. Karena kita punya alasan untuk mengucap syukur. Bohong kalau kita mengucap syukur tanpa alasan mengucap syukur. Jangankan mengucap syukur, berterima kasih saja ada alasannya. Bayangkan, makasih Pak Yosua. Untuk apa? Disuruh. Aneh. Makasih Bu Lasma. Untuk apa? Enggak. Disuruh. Suruh terima kasih. Suruh terima kasih. Mengucap syukur. Haleluya. Kenapa haleluya? Disuruh. Berapa banyak di sini yang menjadi orang aneh? Berapa banyak di sini yang hanya mengandalkan bibir? Ucapannya saja tanpa dari dalam hati, cuma disuruh. Kalau kita mengucap syukur tanpa alasan, apa kita ini bukan orang aneh? Siapa di sini yang orang aneh? Nggak usah ngatakan. Mengucap syukur haleluya tanpa alasan. Jadi mengapa Tuhan katakan kita mengucap syukur untuk atas dalam segala hal? Tuhan itu sebetulnya ingin apa sih? Kenali aku. Kenali aku. Kalau engkau mengenal aku, mengenal kasihku, mengenal kesetiaanku, mengenal kedahsyatanku, engkau akan memiliki banyak sekali alasan untuk mengucap syukur. Tapi kalau enggak, ya tidak akan bisa mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan itu melebihi segalanya. Penyertaan Tuhan itu melebihi segalanya. Apalagi sebentar lagi kita peringati Paskah. Kematiannya juga, kebangkitannya. Coba kita merasa meledak dengan sukacita, dengan kekaguman saat kita memperingati Paskah, atau biasa-biasa saja. Wah, biasa saja. Tadi ada teman bingung cari gereja karena sedang berantem di gerejanya. Terus tanya GBI di mana? Kalau ibadah di GBI harus lapor pendeta, GBI enggak. Masuk saja. Terus dia ngomong begini. Tapi kan sekarang banyak yang online. Kalau saya sudah ibadah online, sudah dihitung ibadah belum? Saya langsung ngomong. Jangan mikir ibadah itu kewajiban. Ibadah itu kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita sehingga kita boleh berbicara dengan Tuhan. Zaman dulu orang dekat dengan tempat kudusnya mati. Kita sekarang diizinkan oleh kasih karunia-Nya. Saat Yesus mati, apa yang pertama kali dilakukan? Tirai bait suci itu dibelah. Silakan masuk. Tinggal bagaimana kita mau masuk atau tidak. Nah, kok malah dipikir masih kewajiban. Mana ada sih orang berkasih-kasihan terus ngapel?
aduh apa lagi? Aduh apa lagi? Lihat jam terus, ngapain lihat jam terus? Udah boleh pulang belum? Udah boleh pulang. Kemarin diingatkan doa pagi. Yesus berdoa semalam-malam. Yesus tidak pernah merencanakan untuk berdoa semalaman. Tapi karena keintimannya dengan Tuhan, dia berdoa terus dan terus dan terus tanpa sadar sudah semalam-malaman. Bukan kita rencanakan, kita akan berdoa semalam-malaman. Mulai jam berapa? Oke lah, jam 10 sampai jam 5 pagi. Lihat jam, waduh masih jam 12, masih kurang lama. Waduh masih jam 1, waduh masih kurang lama. Yesus tidak pernah merancangkan itu. Dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Terus tiba-tiba, loh sudah pagi tuh. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Berdoa terus. Mama nggak tidur. Oh iya sudah lama sekali. Pernah ngalami seperti itu? Itu sukacita yang luar biasa. Awalnya tetap dari dalam hati. Baru meluap, jangan dibalik. Mengucapkan mantra. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa saya katakan mantra? Haleluya itu sebetulnya ucapan yang luar biasa. Tapi sering kita menjadikannya mantra dengan mengucapkan berulang-ulang. Ucapkan haleluya 1000 kali, maka akan dikabulkan permintaan. Waduh, apa bedanya dengan dukun? Panggil nama Yesus 1000 kali. Yesus. Sering saya mikir di sini, apa Yesus akan menjawab? Iya. Terus dikabulkan. Terus kita berharap hati kita akan turut mengucap syukur pulang hidup. Dari hati meluap ke mulut, bukan sebaliknya. Contoh, Bude. Di rumah itu ada Bude. Bude itu sepupunya istri saya, kakak sepupu. Dia sudah lansia. Saya puji Tuhan sudah divaksin 2 kali, Dugem juga sudah, Mas Budi juga sudah. Bude belum. Saya bingung cari mana nih vaksin lansia. Ada berita di rumah sakit ini ada. Saya telepon 5 rumah sakit. Yang 3 mengatakan sudah penuh. Baru dengar tadi kok sudah penuh. Yang 2 mengatakan apa? Baru dirapatkan. Jadi kapan saya bisa nanya lagi? Nanti enggak, besok saja. Besoknya libur. Besoknya saya lupa, besoknya lagi sudah penuh. Waduh, enggak. Dengar, Senayan ada untuk lansia. Evan sudah mau ngantor, tapi jauh banget. Tiba-tiba Pak RT ngomongin, ada itu di puskesmas. Daftarin dong Pak RT, suruh datang ke sono. Daftar sono nomor 12. Apakah kemarin saya bisa mengucap syukur? Gak bisa, karena saya tidak tahu kehendak Tuhan. Saya hanya berpikir begini, kok sudah penuh semua? Kenapa jauh? Saya bingung, saya sedih, saya jengkel. Tapi seandainya saya mengenal Tuhan, saya akan mengerti Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan nyatanya gak perlu ke rumah sakit, gak perlu ke Senayan, cuman di puskesmas dekat kelurahan. Haleluya. Kalau mau jujur, sering kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau nyawanya saja diberikan pada kita, masa vaksin tidak? Nyawanya saja sudah diberikan. Apa kita saat mengalami sesuatu yang enggak kita inginkan, kita akan dapat ngomong begini, lihat Tuhan bercanda lagi, paling juga dikasih ganti. Sanggup mau begitu? Ya Tuhan bercanda lagi, pasti nanti juga diganti yang lebih bagus. Tergantung sejauh mana Bapak Ibu mengenal Tuhan. Tergantung sejauh mana Bapak Ibu bisa mengerti Tuhan itu siapa. Itu yang menentukan seberapa banyak kita punya alasan untuk mengucap syukur. Dan saya ulang lagi, ucapan syukur tanpa alasan untuk mengucap syukur itu palsu. Gak bisa. Kita sering merasa tidak disertai Tuhan sendiri, khawatir, takut. Bagaimana ada orang khawatir mengucap syukur, orang takut mengucap syukur. Dan untuk mengenal Tuhan, mau tidak mau kita harus belajar dari orang-orang yang berjalan bersama Tuhan,
Alkitab itu bukan sekedar kumpulan larangan dan perintah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat zina, jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, di situ tuh cerita perjalanan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Salomo, terus. Di situ kita akan mengerti bagaimana Tuhan menyertai mereka. Makanya kita mengenal apa? Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Rohi, Yehova Shalom, Allah penyembuh yang menyediakan panji kemenangan, gembalaku, Tuhan sumber damai sejahtera. Itu bukan sekedar nama yang dihafalkan anak-anak sekolah minggu, tapi itu julukan karena apa yang dirasakan oleh orang yang bergaul dengan Tuhan. Bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan panji kemenangan, Tuhan yang mengembalakan, Tuhan sumber damai sejahtera. Dan saya mau katakan, Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu mengerti itu, kecopetan mah belum apa-apa, sakit mah belum apa-apa. Aku masih punya Tuhan yang menyembuhkan. Aku masih punya Tuhan yang menyediakan. Dan biarlah pengenalan kita akan Tuhan itu, pengertian itu menjadi alasan bagi kita untuk dapat mengucap syukur, bukan untuk segala hal, tetapi dalam segala hal. Bisa nangkep yang saya sampaikan? Ayo, temukan alasan itu. Tanpa Bapak Ibu membaca Alkitab, jangan pernah berharap Bapak Ibu mengenal Tuhan. Dan tanpa Bapak Ibu mengenal Tuhan, jangan harap Bapak Ibu punya alasan untuk dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun mengucap haleluya, terima kasih Tuhan, itu palsu. Ayo kita bertobat. Ucapan syukur itu bukan mantra. Ucapan syukur itu keluar dari dalam hati. Itu hanya ungkapan. Maka kalau selalu disinggung tentang berbahasa roh, salah satunya bagi saya, berdoa dalam bahasa roh itu adalah apa sih? Saya ingin mengungkapkan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kata-katanya itu habis, nggak cukup lagi. Maka yang muncul adalah bukan latah. Saya bayangin, saya ngomong sama istri saya, kamu cantik, masih kurang. Kamu cantik, tik, masih kurang. Kamu cantik, tik, 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 tik. Sampai nggak bisa ngomong. Oh, dipeluk aja. Cuma ngomong. Itu bayangan saya. Lepas. Udah nggak kuat lagi yang ngomong roh dengan roh. Dan itu luar biasa. Jadi nggak bisa dilepaskan dengan ucapan syukur yang meluap dari hati. Nggak bisa dilepaskan dengan pengenalan akan Tuhan. Nggak bisa dilepaskan dengan membaca firman Tuhan. Jadi ayo kita kembali intim dengan firman Tuhan, kenali Tuhan kita. Ingat Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu juga Tuhan kita. Amin. Apakah saat ini Bapak Ibu sudah mulai menemukan alasan untuk mengucap syukur? Ucapan syukur itu dengan jujur. Kami panggil Imam Musi. Panggil Imam Musi, kita akan nyanyikan lagu terima Bapa Engkau sungguh baik. Tapi ayo kita nyanyikan benar Bapa Engkau sungguh baik ini dari dalam hati benar. Kalau hatimu tidak bisa mengatakan Bapa Engkau sungguh baik, jangan ikut nyanyi. Yang mengucap syukur saja yang nyanyi. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik.
mengucap syukur dalam segala hal. Tapi sering kita susah untuk melakukan. Kita berpikir kita harus mengucap syukur untuk sengsara kita, untuk kecopetan kita, untuk sakit kita. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dalam segala, bukan untuk segala. Jadi dalam kondisi sakit, dalam kondisi rugi, dalam kondisi kecopetan, kita masih menemukan alasan untuk mengucap syukur. Berkat Bapa luar biasa yang kita alami. Ada ucapan syukur tanpa alasan itu palsu. Kenali Bapa kita, kenali Tuhan kita, maka kita akan menemukan banyak alasan untuk mengucap syukur. Adakah saat ini Bapak Ibu yang ditegur Tuhan karena ucapan syukurnya selama ini hanya palsu, seperti mantra diulang-ulang, haleluya, 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 tidak meluap dari dalam hati? Bertobat, baca firman Tuhan, kenali Tuhan, supaya kita punya banyak alasan untuk mengucap syukur. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita bisa mengenal Dia Tuhan, kita bisa mengenal Dia dari orang-orang yang bergaul dengan Dia. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Rohi, Jehovah Shalom, dan banyak julukan yang mereka sematkan pada nama Tuhan karena pengalaman mereka. Dan Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita. Bila ada yang ingin mulai mengenal Tuhan, ambil komitmen untuk membaca firman Tuhan, supaya ucapan syukurnya jujur. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Surah Masyaka ya Allah. Tuhan, mau berdoa untuk mereka yang taruh tangan di dadanya masing-masing. Mereka ambil komitmen untuk lebih mengenal. Pimpin mereka semakin mengenal, sehingga mereka melihatmu sebagai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia, sehingga apapun yang mereka alami, mereka tetap bisa mengucap syukur karena mereka memiliki Engkau yang jauh lebih besar dari semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah lagu ini pun kami nyanyikan dengan jujur. Kunaikan syukur, kunaikan syukur. Kunaikan syukur. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Joshua, Engkau bukakan Tuhan semua di atas kami. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu lebih lagi mengenal Engkau. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa tingginya kasih-Mu Bapa, tak tersalami kasih-Mu Tuhan. Kau jamah kami anak-anak-Mu agar kami lebih lagi untuk mampu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Bukan dalam keadaan baik saja, meskipun dalam keadaan tidak baik pun kami harus mampu mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat pengertian yang Kau berikan kepada kami.
Kami berdoa buat hamba pendeta Joshua, Tuhan, lebih lagi kau pakai Tuhan. Dimanapun dia Tuhan, kau tempatkan Tuhan, dialah Tuhan hikmat marifat surgawi Tuhan sambahan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati segala pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan, berkati kesehatan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Umat saya persilahkan. Shalom. Pengumuman Gede Harapan Minggu 21 Maret 2021. Kami seluruh jemaat Gede Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Tuhan lewat hambanya pada Joshua Hendro MPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Kalau ada kami undang untuk berdiri. Ada yang baru pertama kali? Semua jemaat yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru minggu lalu 7 bulan 3 142.881.000 rupiah. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 7 bulan 3 451.000 rupiah. Sumbangan sukarela 59 kepala keluarga sampai minggu yang lalu 7 bulan 3 131.734.000 rupiah. 734.500. Sumbangan sukarela yang masuk tanggal 7 tidak ada ya. Jadi total keseluruhan 275.066.500 rupiah yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada saat ini 220.183.500 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jamaah. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana kegiatan sepekan. Kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan 28 Maret 2021 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Akan diadakan festival pasca sekolah minggu. Untuk memeriahkannya akan diselenggarakan 3 lomba. Yang pertama, lomba menyanyi untuk anak balita dan batita maksimal 5 menit. Lomba yang kedua, membaca puisi untuk anak pratama maksimal 5 menit. Lomba yang ketiga, khotbah untuk anak madya maksimal 10 menit, direkam dalam bentuk video dengan batas pengiriman tanggal 21 Maret 2021, berarti hari ini terakhir. Diumumkan untuk bidang GC akan diadakan kembali ibadah GC secara online mulai Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 19 WIB. Untuk remaja berumur 12 sampai 17 tahun, mari bergabung dalam ibadah GC online melalui kontak person Joseph dan Esther. Nomor kontak personnya mungkin bisa dilihat bisa dihubungi langsung. Akan diadakan raker pelayanan periode 2021 atau sampai 2023 pada hari Sabtu 27 Maret 2021 di gereja jam 11 WIB sampai dengan selesai. Mengingat COVID-19, maka diundang untuk menghadiri raker ini hanya nama-nama yang tertera di struktur organisasi dan calon pengganti seandainya ada perubahan. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing.
Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Jika setelah ibadah selesai, ada Bapak Ibu, Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau di atas segalanya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu dari dalam hati yang paling dalam Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, karena kami boleh ada di tempat ini untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami mengenal Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang menyediakan, Allah kami yang menyembuhkan, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Menjadi kerinduan hati kami selalu melakukan firman-Mu Tuhan, mengucap syukur dalam kondisi apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau yang memberkati hamba-Mu Pendeta Joshua Hendro MTH Tuhan. Engkau berkati dalam semua aspek kehidupannya Tuhan. Nyatakan urapan-Mu lebih lagi Tuhan, dalam mengabarkan kabar keselamatan bagi semua jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang menyertai bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Bahkan dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah bangsa kami dapat melaluinya dengan pimpinan-Mu Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau menyatakan urapan-Mu Tuhan sehingga dapat melalui Tuhan COVID-19 ini dengan Tuhan luar biasa kami boleh bertahan, tetap kondisi bangsa kami stabil Tuhan. Engkau menyatakan urapan-Mu dengan penyertaan-Mu bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, orang-orang kudus-Mu di Indonesia Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang ada, Engkau pimpin, Engkau yang menyertai Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap berharap hanya kepada-Mu saja, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu kuasa, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun kondisi yang saat ini kami alami Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan, bahkan sukacita dan sejahtera yang melimpah Tuhan. Ada ucapan syukur dalam hati kami. Engkau yang melihat setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka dalam pergumulan ekonomi, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam pergumulan keluarga, Tuhan berikan solusi jalan keluar yang terbaik. Pergumulan dalam pekerjaan, bahkan jodoh Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan pendeta pembina kami, Pak Niko Nyotor Harjo, dan keempat wakilnya di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu untuk bangsa-bangsa, kota-kota, bahkan desa-desa juga Tuhan.